mitos atau fakta sih Pak sebenarnya. Kalau puasa ini bahkan bisa menyembuhkan untuk orang-orang yang menderita GERD. Kalau nggak manis tepung. Iya. Itu semua tuh mancing untuk asam lambung. Iya. Itulah munculnya GERD tadi itu. Pasien-pasien mah itu bukan berarti nggak boleh minum kopi ya. Oh gitu? Iya, karena kan sekarang itu kopi ini kan udah menjadi lifestyle gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Humas Polri dimanapun Anda berada. Baik, pada pagi hari ini saya sebagai host Brigadir Sely Wahyuni. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Nah, di sini juga banyak cerita menarik, di antaranya pada hari ini kita akan membahas masalah kesehatan. Ya, mumpung di bulan puasa ini kita lebih memikirkan kesehatan kita karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Nah, pada hari ini saya sudah ditemani beberapa dokter yang sangat luar biasa dan juga berkompeten di bidang kesehatan itu sendiri. Baik, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan pertama kali di samping saya juga ada Bu Desi ya Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Sely. Aduh, sangat cantik Ibu Polwan ini ya. Nah, Ibu selain dari Bu Polwan juga menjabat sebagai apa Bu? Kebetulan saat ini saya sebagai Kasubdidian Medokpol di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru. Perkenalkan mungkin sebelumnya. Boleh silakan perkenalan diri Bu, boleh. Saya Kompol Dr. Desi, spesialis forensik. Saya bertugas saat ini di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Pekanbaru. Kali ini sahabat Humas Polri ini tidak asing lagi nih wajahnya, tidak asing, tidak jarang gitu. Ini udah sering sekali nih pasti dilihat oleh sahabat-sahabat Humas Polri dimanapun Anda berada. Baik, di sini ada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Wahono Edi PSP PD. Aduh susah banget ya. Ini sebagai Kabid Dokes Polda Riau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sely. Iya, saya sampai terpatah-patah bilang nama Bapak saking kan susah. Mbak Sely nggak konsisten. Gimana Bapak? Dibilang sudah terkenal, sudah luar biasa. Nyebut nama aja nggak kenal. Ini sepertinya namanya sangat luar biasa Pak. Jadi sehingga saya terpatah-patah mengatakan. Silakan Bapak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bapak. Iya, nama saya. Ini nama tau atau dengan gelar lengkap nih? Boleh sepanjang-panjangnya Pak, boleh dari awal sampai akhir boleh. Itu agak sombong nanti panjang. Enggak. Saya Dr. Wahono, spesialis penyakit dalam. Baik. Kebetulan sama dengan Dr. Firman, alumninya di Undip. Cuman beda generasi aja. Iya. Ini masih masuk generasi X atau udah generasi strawberry saya nggak tahu. Baik. Nah, sekarang saya menjabat sebagai Kabid Dokes. Iya. Lama nih saya nunggu diundang nih. Iya. Karena nggak diundang, saya bilang kita yang minta diundang. Boleh. Pak Kabid Dokes ini kebetulan dokter spesialis penyakit dalam ya Pak. Iya, baik. Oke. Kemudian kita juga ada narasumber di sini, satu orang dokter lagi yaitu Dr. Firmansyah Dwi Anggara SPD. Ya, baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini segar banget ini sepertinya. Pak dokter ini saya agak grogi duduk di sini. Kenapa? Saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa yang berkompeten di bagian kesehatan. Baik Bapak, silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Saya Dr. Firmansyah Dwi Anggara. Kebetulan saya dokter spesialis penyakit dalam juga. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Pekanbaru, Polda Riau, sebagai Wakarungkit. Iya, baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini tadi sudah narasumber kita sudah memperkenalkan diri satu persatu, yaitu para dokter yang sudah menemani saya pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita membahas sedikit banyaknya tentang masalah GERD dan diabetes ya Bu ya. Nah, di sini masalah GERD itu Pak, kira-kira saya mau izin dulu bertanya kepada Pak Kabid Dokes Pak Wahono ya Pak ya. Kira-kira Pak, kadang masyarakat itu tidak tahu Pak, apa itu GERD itu apa gitu Pak. Kemudian apakah GERD ini sama dengan penyakit MAH ya yang diketahui sama masyarakat itu MAH atau apa gitu ya Bu ya. Boleh dijelaskan Bapak? Iya, makasih Mbak Sely. Ini kebetulan bulan puasa ya. Iya. Tapi sebenarnya bulan puasa itu justru untuk penderita MAH itu lebih menurun biasanya. Lebih menurun. Tetapi ada beberapa yang lebih berat. Nah, kenapa menjadi seperti itu nanti dijelaskan Dr. Firman. Nah, GERD sendiri apa sih? GERD itu sebenarnya ya kalau orang awam bilang sakit MAH. Hanya sakit MAH yang berlebihan. Nah, sakit MAH itu kenapa sih? Sakit MAH itu produksi asam lambungnya berlebih. Nah,
pada suatu ketika lambung kita dengan saluran pencernaan atas itu ada katupnya. Suatu ketika nanti itu katupnya dia lemah, asam lambung itu saking banyaknya dia naik melewati katup. Iya. Normalnya nggak bisa naik, itulah ada katup supaya asam itu nggak naik. Nah nanti kalau dia naik itu namanya GERD. Biasanya itu terasa asam, terus kadang-kadang panas. Iya. Di tenggorokan. Iya. Kalau malam biasanya tahu-tahu batuk, sesek, karena dia naik, habis itu turun ke saluran pernapasan. Iya, baik. Nah itu contoh tanda-tanda GERD. Tanda-tanda Kalau GERD. definisinya tadi seperti itu, asam lambung yang terlalu banyak naik ke atas, itu namanya gastroenteral reflux, itu asam lambung yang balik ke atas. Asam lambung yang balik ke atas. Iya. Itu gimana tumpah ke kira-kira? atas. Oh, kayak itu keluar muntah gitu bukan ya? Kalau kita dulu pernah masuk angin gitu, muntah sampai warna kuning, asam lambung, nah itu. Berarti GERD ini memang sama dengan adanya MAH itu? Awalnya mulanya dari MAH. Oh, awal MAH mulanya yang dari MAH. lebih parah lagi. Lebih parah dari situ nanti dinding lambungnya tuh gores-gores luka. Itu namanya ulkus atau luka lambung. Oh, itu yang tukak lambung tukak kata orang. lambung. Iya. Nanti setelah tukak lama menjadi ulkus peptikum. Baik. Naik bertahap. Iya, baik. Kira-kira Bapak apa sih penyebab ataupun faktor utama kita kenanya GERD ini ataupun MAH ini, Pak? Sebenarnya kalau orang puasa itu justru mencegah terjadinya sakit MAH. Nah, asam lambung itu keluar itu tergantung dari habit kita. Kalau kita rutin makannya itu teratur ya, pagi makan, ndak ngemil, siang makan, ndak ngemil, sore makan. Asam lambung keluarnya waktu-waktu itu tertentu. Biasanya yang banyak sakit MAH itu kan ibu-ibu ya, takut gemuk, makan sedikit, habis itu nanti ngemil dikit-dikit. Jadi dia memancing asam lambung. Makan sedikit sekecil apapun dia memancing asam lambung. Kalau dia nggak teratur, sering ngemil sedikit-sedikit lagi, asam lambung keluar yang dikemil sedikit sehingga nggak seimbang. Asam lambung yang untuk mengolah makanan masuk tadi sisa. Kalau dia sisa itu yang diserang dinding lambung. Iya. Itulah menjadi sakit MAH. Iya, baik. Kalau kita teratur, orang puasa kan buka sahur. Iya. Harusnya orang sakit MAH menurun. Yang menjadi GERD biasanya buka puasa, makan. Sholat maghrib, makan. Ya kan? Iya. Sholat tarawih, pulang, makan lagi. Apa nggak jadi gemuk, Pak? Itu. Selain gemuk, asam lambung. Karena biasanya kan, kalau nggak manis tepung. Iya. Itu semua tuh mancing untuk asam lambung. Iya. Itulah munculnya GERD tadi itu. Berarti GERD ini udah tingkat tingginya gitu ya, Pak ya? Tingkat tingginya. Baik. Ini kadang-kadang Naik kelas berarti. Naik kelas. Lulus ujian. Berarti lulus di ujian. Berarti Mbak Gimana, Ibu? Selly, ini kan banyak ya menyampaikan bahwa mitos atau fakta sih Pak sebenarnya kalau puasa ini bahkan bisa menyembuhkan GERD untuk orang-orang yang menderita GERD. Itu mitos atau fakta sih Pak? Nah, nanti aku semua yang jawab. Iya. Mungkin Boleh dibantu sama Pak Firman, Nanti boleh. dia bayar 7 juta. Kan? Boleh. Saya sekalian tes dulu apakah pendidikan saya waktu sekolah residen berhasil apa enggak. Jadi Dokter Firman, Boleh, silakan. Iya. Mitos Pak atau Dr. Firman. fakta, benarkah Iya. puasa itu bisa menyembuhkan penderita GERD? Kan banyak ya, Bu, ya banyak. masyarakat mengetahui seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Dokes bahwa benar semua yang penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu memang sebenarnya adalah karena faktor kebiasaan ya, kebiasaan yang kurang baik. GERD kita harus bisa membedakan. Jadi permasalahan di kenaikan asam lambung itu sangat banyak variasinya. Ada ulkus, GERD, segala macam, gastritis gitu. Kalau GERD itu dia khasnya seperti yang disampaikan bahwa dia ada rasa sensasi panas ya karena ada reflux atau asam lambung itu naik sampai dengan kerongkongan atau esofagus. Di mana asam lambung itu kan sifatnya sangat asam. Ya, sedangkan esofagus atau kerongkongan itu dia hanya bisa menerima kondisi asam yang tidak lebih atau lebih dari dua lingkaran asamnya, pH-nya. Maksimal kan pH normal 7 nih. Dia maksimal di 5. Di 5 Kalau saja. dia 4,5 gitu. Padahal asam lambung itu asam sekali gitu. Iya. Berarti di amannya tuh di angka Angka 5. di bawah 5 gitu. Di atas 5 di baru atas 5. masih bisa diterima oleh tenggorokan. Kalau di bawah 5 enggak lulus nanti. Oh Kayak gitu, si kayak Fajri naik kan. tingkat ya.
Iya. Makanya kalau GERD itu harus ada rasa sensasi panas gitu. Oh begitu. Nah, karena faktor kebiasaan hubungnya dengan puasa itu benar. Jadi karena kebiasaan GERD itu tidak boleh makan terlalu banyak dan makan terlalu cepat. Nah, pada saat kita puasa kan kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai teratur, makan dengan cara teratur, terus kita pada saat buka puasa juga sarankan atau disunahkan untuk makan, misalkan awalnya takjil dulu, terus habis itu kita lanjut sholat maghrib, terus kemudian setelah taraweh atau setelah sholat maghrib mungkin kita bisa makan berat. Artinya kan makan itu pola makan kita itu udah mulai teratur dan itu berjalan secara waktu yang lama 1 bulan sehingga ada hubungannya antara puasa dengan memperbaiki makan dengan cara memperbaiki pola kebiasaan buruk itu. Jadi itu fakta ya dok ya, fakta bahwa dengan puasa penderita GERD itu bisa saja sembuh asal tadi teratur. Ada aturan. Berarti tergantung tabiat tadi itu juga. Iya, berarti mungkin karena keteraturan makan. Kalau sehari-hari kita nih semua ditelan ya Pak ya, apapun yang nampak telan. Bahkan kadang orang penyakit MA ini atau GERD ini Pak kurang nafsu makan, itu yang menyebabkannya. Kira-kira Pak, seumpamanya nih seseorang ini dia belum mengetahui nih dia terkena penyakit GERD ataupun MA. Itu kira-kira gejala-gejala awalnya itu seperti apa Pak? Mana tahu nih sebelum datangnya GERD itu ada yang bisa kita ini nggak boleh begini, ini nggak boleh gitu. Apa sih Pak gejalanya? Awal-awalnya itu seperti apa sih Pak? Gejalanya ya yang sangat umum adalah rasa tidak nyaman, rasa tidak nyaman di perut ya, atau enggak di ulu hati, itu khasnya. Rasa tidak nyaman ya bisa menyebabkan makan nggak enak, terus rasa kenyang, kembung, mual, itu variatif gejalanya. Nah, tapi kalau sudah sampai dengan dada rasa panas, itu sudah bisa dikatakan GERD. GERD gitu ya. Oh baik. Jadi sebelum itu gejala-gejala yang awal tadi sudah dirasakan, sebaiknya antisipasi. Jangan sampai timbul jadi lebih parah yaitu GERD. Iya. Itu. Saya setiap malam pun juga kadang sakit MAH loh Mbak. MAH kopi. Oh MAH kopi MAH. Oh itu mah minta dibuatin kopi gitu ya. MAH tolong MAH. Padahal aslinya nggak seperti itu dia. MAH bangun kerja. Iya. Dia melakukan malam kan? Iya bisa. Iya. Aduh pemirsa. Tapi juga Dr. Firman, kalau kita lihat di klinik, orang yang di bulan puasa itu biasanya penderita MAH itu banyak datangnya di akhir atau di awal. Kenapa begitu Pak? Di tengah itu jarang. Kenapa? Penyesuaian. Yang pertama penyesuaian. Yang kedua banyak yang puasanya hanya di depan sama di belakang. Oh gitu. Saya pikir yang di belakang akibat orang akan membuat kue lebaran gitu Pak. Jadi enggak ya. Yang puasanya, yang sakit MAH-nya di belakang, itu di awal-awal, di tengah dia nggak puasa lagi, dia sakit. Oh gitu ya. Kalau dia di awal-awal, aduh. Jadi asik ya Mbak Iya ya. banget. Ini sahabat Humas Polri ini luar biasa. Diundang nih Mbak. Ini kali ini kita nggak salah nih membawa dokter-dokter yang sangat luar biasa. Tidak hanya masalah kesehatan, kayaknya MAH kita juga bisa terobati melalui sosialisasi seperti ini itu ya Bapak Ibu. Salah satu penyebab MAH yang mungkin tidak bisa dikoreksi dan hanya bisa dikoreksi oleh diri kita sendiri adalah secara psikologis. Oh iya. Itu Psikologis. makanya kita tuh dalam kondisi apapun itu harus bisa happy. Nah itu tadi yang mau saya Bisa tanyakan. senyum. karena orang stres itu meningkatkan produksi asam lambung. Iya, tadi saya mau bertanya seperti itu tapi sudah dijelaskan terlebih dahulu. Saya tadi tuh pengen bertanya, kadangkala masyarakat tuh banyak berpikiran, ini nih kenapa ya gejala ini terjadi? Ini karena stres nih, banyak pikiran nih, MAH-nya naik. Apa itu benar ya Pak ya? Betul. Karena dengan stres itu semua hormon itu kacau. Tidak terkendali. Karena dia mengendalikan dirinya juga nggak bisa. Gak bisa, iya. Semua nggak teratur. Nah, produksi itu meningkat, peristaltik juga meningkat. Nah, parasimpatis itu terangsang kalau orang stres itu. Parasimpatis itu pergerakan usus. Kalau pergerakan usus meningkat, produksi asam lambung meningkat. Iya. Nah, kalau produksi asam lambung meningkat, kalau orang stresnya dia suka ngemil, suka makan, dia larinya nggak ke situ. Oh begitu. Dia larinya ke yang lain. Iya. Tapi kalau orang stres makan nggak enak, nggak enak, asam lambung naik, nah,
itu muncul nanti keringat dingin, gemeter. Iya, baik. Kalau baik. jangka panjang sakit mah betulan nanti. Iya. Makanya jangan biasakan stres, banyak ketawa. Jangan stres. Nah, jadi sahabat Polri, sekarang di sini kita sedang melaksanakan podcast supaya kita tidak stres. Jadi apapun bisa kita sosialisasikan ataupun bertanya kepada dokter-dokter yang mungkin sahabat-sahabat Humas Polri dimanapun Anda berada, Anda pasti punya nomor kontak atau bagaimana, ataupun langsung datang saja ya Bu ya ke rumah sakit terdekat ataupun yang sedang berada di Pekanbaru ada Rumah Sakit Bayangkara juga ya Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya nih Pak Kabid, kira-kira apa sih tips-tips yang aman di dalam bulan puasa ini supaya GERD itu tidak terjadi pada seseorang gitu? Kalau untuk yang bukan penderita sakit mah, Iya, insya Allah aman ya. aman. Bagi yang penderita sakit mah, itu yang tadi saya bilang, banyak biasakan tuh yang datang di bulan puasa, pasien sakit mah itu datangnya di awal bulan, karena tadi penyesuaian tadi. Nah itulah yang harus disiasati, supaya enggak penderita mah di awal-awal sakit mah. Kita seharian kosong, habis sahur, biasanya kan kita ngeliat yang manis-manis kan, Iya benar. bukan ngeliat Mbak Desi, Mbak Seli, Bapak bisa aja ya Bu. ngeliat cola, apalagi tuh, yang manis-manis, es, Cendol-cendol gitu ya Pak. terus Iya. gorengan-gorengan. Minyak-minyak. Biasanya tuh kita sebelum azan itu, ini di meja tuh udah penuh nih, Iya. ngeliatin HP, Apa ya gitu. dihitung waktunya kan, countdown, begitu azan langsung gas semua. Iya. Nah, itu membuat seolah-olah tubuh ini dipancing untuk merangsang membuat produksi asam lambung yang banyak. Karena makannya masuk yang banyak, sehingga tubuh ini merespon, oh berarti aku setiap jam segini harus ngeluarin asam lambung yang banyak nih. Ya kan? Nanti lama-lama kita kan udah mulai turun nih, males nih. Iya. Makannya sedikit nih. Tapi tubuh udah tahu nih, kalau jam segitu harus keluar banyak. Iya. Sehingga sisa asam lambung yang enggak mengolah makanan masuk tadi itu, yang tersisa tadi, itu yang diserang lambung tadi. Makanya bertahap, sesuai sunnah Rasul kan, Iya. air putih, kurma, Iya benar. 3 biji, 5 biji atau 7 biji, sholat. Biar dia penyesuaian dulu, Iya benar. memancing asam lambung dulu. Nah begitu asam lambung, jadi naiknya bertahap. Begitu asam lambung mulai keluar, habis maghrib baru makan sedikit. Iya baik. Kalau makan terlalu banyak, repot. Saat tarawih nggak bisa ruku. Iya. Gak bisa ngelipet-lipet. Iya. Iya. Berarti itu tipsnya ya Pak ya, Tipsnya supaya itu. tidak terjadi. Mungkin ya, Dan Pak. yang paling penting Dan jangan stres. jangan stres Iya. gitu ya Pak. Kalau Enjoy stres aja. kan nggak ada urusan dengan puasa. Iya. Emang orang puasa stres? Mana Ada tahu, loh. kita nggak tahu ya. Stresnya Bu, karena ya, pekerjaan stres. maksudnya. Kapan Iya. sih saya makan? Kapan sih saya makan? Itu kan kalau pola pikir kita kapan melihat makanan di atas Nanti meja takjil. itu juga menyebabkan Hari stres. ini Iya, apa ya makan apa? takjilnya? Hari ini apa kan bisa Pak? Mungkin stresnya bukan begitu ya. Mungkin dia pulang kerja kan, lewat pasar beduk kan, ngeliat takjil banyak, nggak bisa beli. Nah stres dia. Iya. Nah, iya baik, itu sedikitnya tadi sahabat Polri kita sudah membahas masalah GERD ataupun MAH dan itu sudah sangat jelas dijelaskan oleh dokter penyakit dalam Terus secara langsung. ada Kemudian tambahan satu lagi. ini Pasien-pasien MAH itu bukan berarti nggak boleh minum kopi ya. Oh, gitu? Iya, karena kan sekarang itu kopi ini kan udah menjadi lifestyle gitu. Jadi sebentar. Ini bukan Ini endorse bukan ya. karena- Ini bukan endorse. bukan karena punya Iya, kopi punya ya. kafe. ini apa gara-gara punya kafe? Oh gitu, bukan. bukan. Tapi itu Bukan betul, ya. tapi betul. Bener ya. Bener. Iya. Iya, Itu karena mitos. kan kita sering dengar ya Pak Dokter ya kalau MAH itu jangan minum kopi gitu ya iya, Pak ya. itu yang mau bahwa disampaikan bahwa kopi itu sebenarnya ada manfaatnya juga ya, apalagi nanti yang akan kita bahas topik selanjutnya ada diabetes, Diabetes, DM. iya. Pada pasien-pasien diabetes itu sebenarnya kopi itu juga masih ada manfaatnya gitu. Yang tidak boleh adalah kopi dan teman-temannya gitu. Kopi dan teman-temannya berarti ada temannya gitu ya Pak ya. Nah, seperti susu. kopi sama susu. Oh, begitu. Kopi sama gorengan. Itu. Berarti kopi aja gitu Kopi Pak. hitam. Iya, kopi Oh, gitu. hitam itu masih boleh. Kalau misalkan kurang lebih ya dalam satu hari misalkan 2 cangkir itu masih toleransi. Tapi tidak boleh ada temannya. Karena kalau kopi tanpa teman ini agak aneh rasanya gitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaannya Mbak Sally. Iya. Kira-kira di mana enaknya kopi itu? Gak usah ditanya, nanti Japri aja, Japri.
Tapi betul Mbak Sally, kalau kita hanya ngopi, nggak ada temannya, minimal ada rokok, ada gorengan. Iya benar Pak. Itu kan. Benar. Sebenarnya yang disalahkan kan ngopinya itu. Tapi sebenarnya enggak Mbak Sally. Kopinya tuh aman. Ya teman-temannya tadi. Di teman yang salah. Iya, masalahnya nggak enak kalau ngopi nggak ada temennya. Iya, itu masalahnya di situ aja. Nggak ada gorengan, nggak ada rokok. Nah temennya ini yang rusak semua. Benar. Rokoknya rusak, gorengan sudahlah minyaknya, tepungnya. Iya. Ya kan? Iya benar. Susunya itu gula juga. Iya betul. Jadi yang rusak itu teman-temannya. Tapi kalau kopi tok nggak enak juga. Nggak enak memang. Tapi ada tempat ngopi yang enak. Iya. Mulai endorse ini. Iya benar. Secara iklan tuh begitu. Secara iklan ya Pak ya. Baik, sedikit banyaknya kita sudah membahas masalah GERD dan MAH. Nah, kemudian di sini tadi juga Pak Dokter juga sudah menyebutkan kita tuh harus makan setelah sholat makan. Nah, ini nih kira-kira apa enggak ada pengaruhnya dengan diabetes nih apabila seseorang mengalami penyakit diabetes itu kadang-kadang masyarakat taunya tidak boleh terlalu banyak makan yang manis-manis. Nah itu sebenarnya diabetes itu apa sih Pak Dokter gitu? Ini saya yang jawab nih. Boleh Kalau Pak. nggak boleh yang manis-manis itu salah. Soalnya istri-istri kita manis tiap hari. Oh beda. Itu udah wajib Pak. Yang kedua terkait diabetes nanti ada topik tersendiri. Nanti ada session tersendiri. Siap. Jadi nanti kita kupas lebih dalam lagi pada saat kita bahas diabetes ya. Siap. Sesuai dengan pertanyaan kita dan topik kita untuk yang kedua ini ada di diabetes. Oke. Nah, kira-kira Pak Dokter apa sih itu diabetes? Iya, boleh dijelaskan. Ya, jadi diabetes itu adalah kondisi kronis ya pada seseorang di mana kadar gulanya itu lebih dari normal. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang masalah diabetes itu kita harus melihat profil diabetes. Profil diabetes itu bisa dilihat dari gula darah puasa, kan gula darah 2 jam setelah makan. Terus kemudian dilihat dari HbA1c. Ya, HbA1c itu adalah gula darah rata-rata dalam waktu 3 bulan terakhir gitu. Nah, di mana gula darah puasa yang tadi saya sebutkan profilnya adalah gula darah puasa itu targetnya adalah kurang dari 120 paling enggak. Terus kemudian gula darah setelah makan kurang dari 200 dan HbA1c-nya kurang dari 7. Kalau misalkan seseorang beberapa kali dilihat secara pemeriksaan darah didapatkan angka lebih dari nilai normal tersebut ya sudah bisa dikatakan diabetes. Nah, nanti diabetes itu ada macam-macam jenisnya, ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, terus diabetes pada kehamilan dan diabetes pada yang disebut oleh penyebab yang lain. Itu seperti apa ya Pak Dokter? Itu diabetes 1, diabetes 2 itu apa maksudnya bagaimana? Ini kan kalau masyarakat di luar nih nggak ngerti soalnya. Dia taunya oh ini kering. Diabetes nih, ini kakinya udah ini gula kan kering, kebiasaan gula basah, seperti itu. Biasanya kalau common orang masyarakat. Itu maksudnya minta penjelasan tuh. Yang mana diabetes kering, mana diabetes basah. Ya, jadi kalau misalkan kita bahas diabetes itu tidak ada istilah diabetes kering, diabetes basah. Nanti ada juga diabetes nyemok. Kan setengah basah sama setengah kering loh. Itu rasanya mie Bangladesh ya. Maaf, menu itu ada di Kapetan gitu. Enggak, maksudnya itu kan enggak kalau istilah itu tidak itu. Nanti kalau enggak ada istilah itu. Sepengetahuan masyarakat yang tidak tahu bahasanya. Nah, di sini kita bisa menjelaskan ini bahwasanya itu tidak ada. Nah, boleh dijelaskan Bapak? Iya, jadi diabetes itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada tipe 1, 2, terus diabetes pada kehamilan. Jadi diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang terjadi pada anak-anak. Itu penyebabnya karena genetik ya. Memang sudah terjadi pada sejak kecil. Gitu. Produksi insulin pankreas yang harusnya memproduksi insulin itu pankreasnya akan mengalami gangguan tidak memproduksi insulin. Terus kemudian diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang banyak terjadi di masyarakat yaitu pada usia dewasa gitu. Terus kemudian diabetes pada kehamilan ya diabetes yang disebabkan karena hamil ya. Pada saat hamil ternyata gula darahnya tinggi nih. Itu banyak faktor yang menyebabkan. Tapi setelah bayi dilahirkan biasanya dia akan turun sendiri gula darahnya. Seperti itu. Itu kan untuk jenis-jenisnya dok. Kalau untuk gejala apakah sama ya setiap jenis-jenis tersebut? Jadi kalau misalkan kita melihat atau mengassessment pasien gula darah itu
ada yang disebut dengan gejala klasik atau subjektif. Kita juga harus melihat secara objektifnya. Kalau subjektif atau gejala klasiknya itu macam-macam. Bisa rasa ingin buang air kecil sering, cepat haus, cepat lapar, terus luka misalkan tidak sembuh-sembuh, terus kemudian berat badan turun secara drastis, seperti itu. Mungkin ada Pak Kabid mau menambahkan. Kita sengaja biarkan, dia mulai bingung dia, ngapa nih? Boleh. Iya. Enggak, udah dan sampaikan udah cukup lengkap. Kalau untuk gejala klinis orang sakit gula ya itu cuma itu aja. Cuman yang perlu pembelajaran masyarakat gitu. Kalau diabetes yang tipe 1 dari anak, oke lah, itu rezeki dari Gusti Allah kan. Iya. Karena memang kemampuan pankreas untuk memproduksi insulinnya kurang. Iya benar. Yang perlu diketahui oleh kita ini adalah yang tipe 2. Kenapa bisa terjadi diabetes pada kita yang pada saat lahir kan harusnya normal, ya kan? Nah, gula kita ini dikontrol oleh hormon namanya insulin. Insulin itu diproduksi di pankreas. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa kita bisa menjadi sakit gula? Sakit gula itu adalah kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Di dalam darah terlalu tinggi. Normalnya tadi itu, nilai normal sudah disampaikan oleh Dr. Firman. Dia harusnya tidak sampai setinggi itu. Nah, yang bertugas untuk menurunkan atau menjaga kadar gula stabil itu namanya hormon insulin. Nah, biasanya kita ini orang Indonesia suka makan nasi, suka minum manis, sehingga gula berlebih. Iya. Gula berlebih kan. Kalau gula berlebih, tubuh kita merespon, insulin diproduksi banyak. Iya, baik. Semakin banyak gula masuk, semakin banyak insulin diproduksi. Bertahun-tahun, suatu ketika pankreas ini capek. Karena digenjot untuk memproduksi insulin terus, dia capek. Sehingga produksi insulinnya menurun. Iya. Gula tetap masuk tinggi, insulinnya menurun. Sehingga gulanya tidak bisa dirubah oleh insulin untuk masuk ke tubuh. Itulah menjadi gula di dalam darah yang tinggi. Atau kadang juga ada suatu penyakit tertentu atau imun atau infeksi yang membuat produksi insulin normal sebenarnya, tapi kemampuannya menurun atau sensitivitasnya menurun. Iya. Jadi sebenarnya penyakit gula itu cuma 2 itu. Kalau nggak insulinnya turun, ya kemampuan insulinnya menurun. Sehingga bagaimana caranya supaya kita nggak kena diabetes dari muda? Kalau saya bilang, kalau jurnal-jurnal mengatakan dari umur 45, tapi kalau saya karena orang Indonesia lebih awal lebih baik dari umur 30-an, 35 mulai kendalikan gula. Maksudnya apa? Jangan minum gula. Biasanya kan kalau makan di mana-mana tuh es teh manis gitu. Enggak usah. Es teh tawar. Jus harus selalu dipesan itu tanpa gula ya. Karena di buah sendiri udah banyak gula. Iya. Ini juga yang sering salah ya Dr. Firman ya. Kalau kita pakai gula dari buah, kalau kita minum gula dari diabetesol itu, oh enggak apa-apa itu. Enggak juga. Oh begitu. Maksudnya diabetesol itu dibuat sasetan terbatas itu supaya kadarnya segitu. Kita dibatasin konsumsi gula segitu. Enggak manis nih ditambah banyak. Diabetesolnya 3-4 sama aja. Oh berarti hanya kadarnya ya Pak ya. Gula apapun yang masuk tubuh itu harus diolah oleh insulin. Baik. Hanya berbeda-beda ya. Kalau generasi ini ngolahnya lebih panjang, generasi ini lebih pendek gitu aja. Iya. Tapi semua gula itu harus diolah dan itu membuat berat insulin kita. Sehingga supaya kita nggak sakit gula dari muda, jaga intake gula jangan tinggi. Nanti kalau kita nggak minum yang manis-manis, kita nggak ada gula dong. Oh banyak. Dari nasi gula. Iya. Dari tepung-tepung gula, banyak sumber gula yang lain, dari buah-buahan gula. Jadi nggak usah takut. Masih kurang manis, lihat Dr. Firman. Itu yang menambah manis Iya, lebih banyak menambah ya. Habis ngelihat muncul GERD nanti. Langsung mual. Ya betul juga ya. Iya benar-benar. Nah kemudian kalau diabetes ini kira-kira Bapak kan banyak juga yang mengatakan kamu keturunan ya kena penyakit gula ya, itu ya bahasa masyarakat. Iya. Itu benar nggak Pak? Ada sih keturunan yang untuk kita mendapatkan diabetes itu memang ada faktor keturunan atau bagaimana itu? Faktor keturunan itu melihatnya dari 2 sisi ya. Keturunan dari sisi genetik. Kemampuan pankreas tadi itu, makanya ada yang dari lahir udah sakit gula, dari kecil udah sakit gula, atau memang pankreasnya itu memang nantinya pada umur sekian itu dia kemampuan produksinya menurun, insulinnya menurun, sensitivitasnya. Tapi juga dilihat dari keturunan yang kebiasaan. Iya. Maksudnya bukan karena genetiknya gula,
tapi karena kebiasaan. Misalnya gini, bapak ibu sama-sama suka jajan, suka manis, suka apa, kan anaknya pasti ngikut. Nggak mungkin bapaknya jajan, anaknya kamu nggak usah ikut ya, udah duduk aja kasih air putih. Iya benar-benar. Kebiasaan yang diturunkan di anak ini yang membuat anaknya juga sakit gula. Bapak ibunya, mungkin misalnya kayak saya nih, dengan istri saya, kakek saya, ibu saya, bapak saya, leluhur istri saya nggak sakit gula, leluhur saya nggak sakit gula. Kebiasaan kami suka jajan, suka yang manis-manis, kami berdua sakit gula nih. Iya. Padahal kan genetik kami nggak ada. Nggak ada ya. Dan kami ngajak anak kami bisa ikut gula juga. Nah, jadi jangan hanya terfokus genetik karena memang DNA ya. Iya. Tapi genetik karena kebiasaan. Iya benar. Kalau orang tuanya biasa olahraga, anaknya pasti olahraga. Kalau anaknya orang tuanya suka jajan, anaknya ikut jajan. Jadi bagi rekan-rekan semua, biasakan dari kecil. Apalagi kalau udah mau menikah itu ya, ya habit gaya hidup di rumah yang sehat. Karena itu akan dilihat dan diikutin anaknya. Gitu. Baik. Iya. Jadi izin menambahkan, jadi secara pakai izin loh. Iya. Biasaan ini habit yang diturunkan Pak. Habit tadi itu. Iya. Ini habit ini. Jadi secara gampangannya itu bahwa diabetes itu tergantung dari lifestyle ya, gaya hidup kita gitu. Genetik memang ada memberikan kontribusi tapi sekian persen, tetapi lifestyle Paling besar iya, lifestyle kita. Makanya Nanti obat pertama apa untuk gula? ya, Memperbaiki lifestyle. Iya, memperbaiki lifestyle ya. itu Iya, benar, makanya. Apa namanya? Jadi lupa deh. ini namanya ujian. Ini kembali ke kopi deh. Iya, kurang konsentrasi kan. Iya, jadi kalau kita ngelihat lifestyle itu kan macam-macam, pola makan, seperti yang manis-manis gitu. Terus kemudian olahraga, aktivitas fisiknya bagaimana gitu kan. Sejak kita sarankan pada pasien-pasien diabetes itu pada saat pasien datang dan pasien diabetes itu datang ke poli kita biasanya itu dalam sudah stadium lanjut, artinya dia sudah disertai dengan beberapa komplikasi. Memang kondisinya memang serius, perlu ditangani dengan baik. Yang utama itu adalah memperbaiki lifestyle gitu kan. Terus kemudian selanjutnya baru kita berikan terapi. Terapi ini adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan atau untuk mencapai target nilai-nilai profil diabetes yang tadi saya sampaikan. Untuk lifestyle itu sendiri, kalau misalkan olahraga itu rekomendasinya adalah biasanya dalam waktu 1 minggu itu 3-5 kali dengan waktu 30 menit. 30 menit. Iya. Bentuk olahraganya apa dong? Olahraganya disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan Dokter Desi bisa maraton. Iya. Yang penting itu intermittent, konsisten Dan terukur. Baik, gitu. baik. Ya, kemudian Pak Dokter, selama menangani orang yang terkena penyakit diabetes ini, kira-kira rentannya yang terkena diabetes ini Usianya dari umur berapa ke berapa gitu usianya kira-kira? Nah, yang tadi hubungannya dengan lifestyle, sesuai dengan yang disampaikan Pak Kabid bahwa pasien-pasien diabetes saya khususnya di poli itu sudah variatif. Sekarang udah bergeser ke usia-usia 30-an, Mbak. karena kan generasinya ya. Iya. Generasi apa itu yang dibilang generasi stroberi itu. Memang kan orangnya mereka kan jarang keluar ya. Iya. Lebih banyak main gadget. Benar. Sambil gadget ngemil, manis segala macam. Nah, Aktivitas fisiknya kurang aktivitas fisiknya kurang sehingga dia kena gulanya lebih cepat. Kalau generasi saya nih, mungkin saya beda dengan kalian ya. Yang Udah pasti agak kami lebih sepuh. muda. Lebih tua Pak. Cepat dia langsung. Emang beda. Kalau generasi-generasi yang sebelumnya dia lebih usia tua munculnya. Tapi anak-anak sekarang ini lebih cepat. Karena memang kebiasaan olahraganya kurang, banyak manis-manis sehingga lebih cepat. Artinya latihan fisik itu sangat penting. Penting ya. Ya, sangat penting. Iya, baik. Ya, Ini kan tadi untuk yang belum menderita diabetes. Iya, yang belum Tapi ini menderita. mumpung bulan Ramadan. Yang sudah Ramadan, menderita, iya, yang sudah menderita. menghadapi bulan Ramadan. Ya, bagaimana tipsnya? Bagaimana Dokter? supaya nggak ya. naik terlalu tinggi Iya, atau malah nggak karena nggak makan gulanya terlalu rendah ke drop. Iya. Itu bagaimana Dokter Firman? Gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izin menjawab. izin lagi ya. Ya, jadi hampir prinsip
prinsip pengobatannya hampir sama daripada pasien GERD yang tadi kan, bahwa kita selalu mengedukasi bahwa makan itu harus secara teratur. Iya. Kita prinsipnya adalah 3J, ya, jenis, jumlah, dan jadwal. Itu harus secara konsisten dan harus diperhatikan. Iya. Jenisnya tidak boleh yang manis-manis, itu kan. Terus kemudian kalau kita melihat takaran makanan itu, gampangannya atau mudahannya kita itu prinsipnya pakai huruf T. Ya, Apa jadi itu, Pak piring itu kita bentuk dengan huruf T. Setengahnya itu sayuran, ya. Terus kemudian 1/4-nya itu karbohidrat, terus 1/4-nya lagi adalah protein. Iya. Dan itu pada pasien diabetes itu disarankan kalau tidak puasa itu kan 3 makan besar, terus kemudian 4-5 kali makan kecil. Itu untuk menghindari agar pasien itu tidak terlalu banyak ngemil. Malah justru kita sarankan pasien itu makan kenyang. Jangan sampai karena kita pasien diabetes takut makan, akhirnya malah banyak ngemil. Ngemil itulah yang bisa menyebabkan gula darahnya itu bisa tidak stabil. Nah, pada saat puasa ya kita sahur tetap dengan komposisi yang tadi saya sampaikan, terus kemudian buka, terus kemudian dengan beberapa takjil. Nah, takjilnya itu juga harus diperhatikan, nggak boleh yang kadar gulanya terlalu tinggi. Kadang makanan-makanan yang mungkin bisa istilahnya menjebak ya, itu seperti madu, kurma, itu harus hati-hati. Karena bagaimanapun dia kadar gulanya itu tinggi. Iya. Ya, tujuan kita misalkan pada banyak pasien usia lanjut atau pasien ibu-ibu bapak-bapak itu bahwa minum madu pada saat buka itu atau pada saat sahur untuk menjaga stamina kondisi pada saat puasa, malah justru dia akan menaikkan gula darah. Jadi harus hati-hati. Gitu. Terus kemudian karbohidrat pun juga yang disarankan adalah jangan terlalu banyak karbohidrat yang kompleks. Contohnya nasi, lontong, ketupat, seperti itu. Iya benar. Bisa misalkan diganti karbohidrat yang jenis lain, itu alangkah baiknya. Seperti saya pun sekarang juga nggak makan nasi, Bang. Jadi makan apa? Kan lagi digalakan nih, ketahanan pangan kan? Iya, ketahanan pangan. Oh, berarti kalau panen jagung langsung. Enggak, saya sekarang udah nggak makan nasi. Makan tapi lontong. makannya lontong. Bukannya lontongnya juga dari sono ya? Enggak, itu jokes saja. Iya, benar-benar. Ntar yang nonton percaya pula. Iya, enggak, itu hanya Gula sama kurma itu boleh. Boleh. Tapi terbatas. Iya, baik. Beda kalau kita yang normal, itu mungkin kurmanya sampai 3, 5, 7 nggak apa-apa ya. Iya. Kalau itu ya dibatasi. Iya, nah itu bagaimana Pak Dokter? Yang katanya itu kan di dalam beras itu apabila kita sudah memasak itu memang ada kadar gulanya gitu. Nah untuk mengetahui berapa sih yang harus kita makan nih bagi penderita yang udah terjangkit diabetes ya Pak Dokter. Seberapa sih seharusnya nasi itu sebenarnya yang boleh dimakan oleh penderita ini gitu Pak Dokter? Kan ini masyarakat banyak yang nggak tahu. Kadang ada yang bilang beli aja tuh beras yang nggak ada kadar gulanya, apa tuh beras merah gitu. Ah itu gimana ya Pak Dokter? Ya. Jadi ini udah mulai nyampe ke gizi juga ya. Padahal kita ada topik gizi juga nanti nih. Iya setelah Kita Jadi cut dulu. topik gizi berarti nanti nggak ngomong lagi nih. Langsung Dokter digorong Firman mau semua jawab, ya. kami Selesai diam semua aja. langsung. Jadi ya itu gampangannya. Kalau pasien diabetes itu kan jangka panjang ya Mbak ya. Iya benar. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri. Artinya kalau kita mau melihat kadar gula pada makanan itu mudah dengan cara di aplikasi-aplikasi di mobile itu udah banyak tuh. Tinggal misalnya kira-kira misalkan coklat makanan ini kadar gulanya berapa, saus kadar gulanya berapa, itu dengan mudah kita bisa lihat. Tetapi prinsipnya adalah jangan menyusahkan diri sendiri, nanti malah stres yang ada gitu. Baik. Dengan mudahnya itu kita melihat dengan patokan huruf T itu tadi. Kita berbanyak sayur ya, terus kemudian 1/4-nya itu kita nasi,
Terus kemudian seperempatnya adalah protein. Protein. Ya, kalau itu seperempat itu maksudnya adalah batas maksimal. Itu udah maksimal. Kalau misalnya mau dikurangin jauh lebih bagus gitu. Jangan seperempat benar-benar seperempat. Dipenuhin ya, karena nggak mau rugi kan. Iya. Tapi tadi kan dokter menyampaikan 3 C itu ya. Iya, jenis, jumlah, dan jadwal makan. Kalau cara makannya dok, kalau puasa gini kan biasanya kalau kita udah buka puasa karena seharian kita tidak makan, jadi maunya cepet makannya. Nafsu makan tuh jadi naik jadi gitu ya. cepet itu mempengaruhi nggak Ya sih? itu nanti berpengaruhnya sama GERD. Jadi jangan tetap harus pola makannya harus tetap baik, tetapi makan jangan kita takut istilahnya nanti gula darah tinggi. Tetap harus makan karena kan pasien apalagi dengan pasien diabetes yang sudah mengkonsumsi obat. Yang kita hindari adalah pada pasien diabetes ini yang kita hindari adalah komplikasi. Komplikasinya itu adalah jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kan hipoglikemi atau kadar gula yang rendah dan hiperglikemi atau kadar gula yang tinggi. Itu. Keluhannya hampir sama, semua rata-rata lemes gitu kan. Nah, yang kita hindari adalah hipo. Jadi kalau misalnya kita nggak makan, apalagi kita aktivitas dan kita sudah menggunakan konsumsi obat, ya kita harus tetap makan gitu agar asupan gulanya di dalam tubuh kita pun ada. Terus kemudian jenis-jenisnya ya seperti yang tadi harus bervariatif. Kalau misalnya kadang kan kita sukanya makanan tertentu setiap hari itu terus, itu juga nggak boleh. Baik. Terus jadwalnya ya kalau memang sudah dirasakan sudah cukup dan sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya aktivitas kita sangat kecil, makan juga harus disesuaikan dengan aktivitas atau latihan fisik kita gitu. Karena kalori yang dibuang itu pun harus disesuaikan dengan yang masuk. Itu aja. Jadi kalau kita ini lama-lama podcast, saya lama-lama hipoglikemi. Jadi Kuliah 1 semester sendiri. Iya, 1 hipoglikemi nih. Terus tetap Sampai ngantuk-ngantuk dengerin. Nah itu hipoglikemi kan. terus iya. Iya. Ini saya malah mendongeng nih. Iya. Gantung. Terus tetap harus minum obat secara rutin. Iya, Itu. baik. Ya, Itu yang bahaya itu tuh. saja. Biasanya kalau bulan puasa, penderita gula itu bilang obatnya jangan diminum, nanti ngedrop, itu yang bahaya. Jadi tetap harus diminum, hanya intiknya diatur, itu aja sih. Saya Baik. rasa mungkin cukup ya. Sudah sekian banyak yang kita kupas dari berbagai macam, dari tadi awal sudah dari GERD ataupun MAH dan juga ada diabetes. Nah, kira-kira Pak Dr. Wahyono, boleh kita memberikan terakhir untuk closing statement kepada masyarakat kita yang sedang mendengar pada saat sekarang ini, boleh Bapak sampaikan? Ya, kalau dibilang GERD, gula di bulan puasa ini berbahaya, sebenarnya tidak. Jadi yang penting kita bahagia, itu obat untuk semuanya. Tadi sampaikan jangan stres, ya kan. Dengan bahagia itu insya Allah GERD dan gula tidak muncul. Tapi juga yang paling penting adalah pola makan, pola hidup, gaya hidup atau habit diperbaiki, diatur sesuai dengan arahan anjuran dokter. Kalau belum diarahkan, belum dianjurkan, datang ke Bayangkara, temuin Dr. Firman, nanti diarahkan. Iya, baik. Ada lagi Bu Mas. yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Pak Dr. Firman sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik sahabat Polri dimanapun Anda berada, pada hari ini kita sudah banyak mendapatkan berbagai macam pelajaran yang dari kita tidak tahu dan sekarang sudah menjadi tahu. Dan untuk kesempatan terakhir sekalinya, untuk kesehatan kita masing-masing, ketahuilah diri kita yang mengetahui itu, dan apabila kita sudah merasakan ada sakit, boleh nih menjumpai dokter-dokter kita. Tadi juga ada Bu Desi, juga ada Pak Wahono, juga ada Pak Firman. Silahkan menjumpai dokter-dokter kita ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wahono, kemudian Terima Pak kasih, Firman. Mbak. Terima kasih Bu Desi sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri bersama Brigadir Seliwahyuni. Terima kasih sahabat Polri dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.